Puji Tuhan. Mengingatkan, memberitahukan bahwa seperti kemarin sudah saya sampaikan, ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Tetapi untuk mengingatkan kita bahwa Ibu Joyce yang di Nusa Indah Ciang sana acara penutupan peti dan pemberangkatan peti jenazah akan dilaksanakan jam 11:30. Berarti kita akan berangkat dari sini jam 10, karena kita tahu jalannya cukup jauh dan sedikit rusak jalannya. Kepada jemaat diharapkan bisa hadir untuk acara penutupan peti dan pemberangkatan peti jenazah ini. Akan dibawa ke San Diego Hill dan kita akan mengantar ke sana. Ya, keluarga Tomo memang tidak beribadah di tempat ini sejak jatuh sakitnya Ibu Joyce, dan mereka adalah orang-orang yang memperhatikan ibu-ibu janda. Ya, jadi ibu-ibu janda di tempat ini sekian lama pernah mendapat bantuan dalam sembako sebelum keluarga Politon menggantikan memberikan minyak. Nah, merekalah yang sudah membantu memberikan minyak untuk sekian lamanya. Dan kita akan berbahagia bila kita duduk di rumah duka. Kemarin jam 10 pagi telah Tuhan panggil pulang, dan kita akan mengantar. Kita diberi kesempatan untuk ambil bagian melayani penutupan peti bagi Ibu Joyce ini. Yang kedua, besok siang setelah ibadah kita akan memakamkan Ibu Siswanti, ibu dari Bapak Sullivan. Sampai tadi malam kami masih mencari rumah duka, karena saya bingung kalau di sini Natal dan di situ ada kedukaan. Bagaimana bisa menutup mulut anak-anak kita yang sedang berhura-hura ini? Mereka dengan sukacitanya sedang merayakan Natal, lalu di samping ada duka cita. Saya tidak dapat meredam kalau ada sukacita seperti itu. Jadi saya tidak dapat mengiyakan ketika mereka mengharapkan bisa ada di kantin. Ya, tidak mengurangi segala hormat, tapi saya juga tidak bisa menutup anak-anak remaja kita yang sedang bersukacita. Itu sebabnya kami tadi malam mencarikan rumah duka dan tempatnya di mana ini yang
Sampai jam 2 saya tunggu, belum mendapat jawaban. Tapi sudah mendapat tempat, tapi saya belum tahu di mana akan diumumkan besok, ya, untuk ibu dari Bapak Sullivan. Kiranya Tuhan tolong. Inilah dua berita duka yang kita layani hari ini dan besok. Ya Tuhan, kiranya menolong kita semua. Puji Tuhan, kita lihat kembali akhir dari kitab Amos yang sudah kita lihat kemarin sampai pasal 8. Dan Amos pasal 9 ditutup dengan janji Allah akan membangunkan kembali pondok Daud yang roboh. Penutup dari kitab Amos yang penuh dengan nubuatan-nubuatan akhir zaman yang dituliskan dengan hukuman-hukuman. Dan kalau bangsa Israel itu ditolak sebab kesalahan mereka, maka penutup dari kitab Amos adalah Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang roboh. Merupakan keinginan Allah untuk membangun kembali pondok Daud. Banyak bait Allah mulai dengan kemah sembahyang, tetapi ditutup dengan bait Salomo, Injil Matius, tetapi itu dihancurkan oleh Iskandar yang Agung, dan tidak ada lagi baik itu bait Allah atau kemah sembahyang. Tidak ada lagi. Yang ada keinginan Allah untuk membangunkan pondok Daud. Di antara tempat ibadah Israel, maka hanya satu yang menarik perhatian Allah, yaitu pondok Daud. Dan kalau bicara tentang pondok Daud, kita sangat mengingat di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 kitab yang menuliskan tentang penyembahan kepada Allah di masa pemerintahan Daud. Tidak ada sekat yang menutup ruangan dan orang boleh masuk untuk melayani tabut Allah dengan satu syarat: mengasihi Tuhan. Pondok Daud inilah yang didirikan lagi oleh Allah. Bahkan ayat 11 pasal 9, Aku akan membangunnya kembali. Jadi persis seperti yang pernah dilaksanakan oleh Daud. Maka ibadah di pondok Daud adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah. Dan kita sangat mengerti bagaimana Daud mengasihi Tuhan. Kalau boleh ditimbang dalam sejarah Israel, Daud adalah sosok anak, lalu remaja, pemuda, bahkan sampai masa tuanya.
merupakan seorang yang sangat mengasihi Allah. Ia pernah berdosa, ia pernah menyakiti hati Allah dengan perbuatan zinanya, tetapi Daud bertobat dengan sungguh dalam mengasihi Tuhan. Ia pernah jatuh, ia pernah kehilangan hadirat Allah, tetapi Daud menangisi bukan sekedar air mata buaya, tapi ia menangisi dengan penyesalan yang sungguh. Terbukti bahwa Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama ketika Abishag gadis Sunem disodorkan kepada Daud di masa tuannya, tapi Daud tidak menjamahnya. Ia sangat menghormati hadirat Allah ketimbang keinginan pribadinya, sehingga Allah benar-benar mengasihi Daud. Dan pondok Daud inilah yang dirindukan Allah, bukan pondoknya, bukan tata caranya, tapi hati orang-orang yang menyembah Allah seperti pada zaman Daud ini. Inilah yang menarik di hati Allah, hingga dikatakan ayat 12, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom. Orang-orang yang mengasihi Allah di ayat 12 Amos 9 berkata, yaitu orang yang menguasai Edom. Tanda ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, bukan dengan ucapan. Banyak orang hanya berucap kata aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak pada kenyataannya bagaimana ia mengasihi Tuhan. Buktinya seorang mengasihi Allah ayat 12, ia menaklukkan Edom. Ia dapat menguasai, ia dapat mengalahkan Edom. Dan bicara Edom, itu bukan bangsa Edom di sana, tetapi bicara Edom, kita mengerti adalah daging. Edom adalah keturunan Esau. Esau kita lihat adalah anak-anak Ishak yang menjual hak kesulunannya karena makanan, kenikmatan daging. Dan kita mengerti bahwa hanya orang yang mengasihi Allah yang dapat menaklukkan dagingnya. Galatia pasal 5. Coba kita lihat Galatia pasal 5. Pada ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa yang mengalahkan daging, dia adalah keturunan Daud, menjadi milik kepunyaan Allah, milik Kristus, kata Galatia. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita menyalibkan daging kita.
Inilah yang disebut dengan bangsa milikku. Bangsa yang menjadi milik Allah, bukan surat anggota gereja, bukan pakai inisial salib. Oh, dia orang Kristen. Itu adalah pemandangan manusia. Tapi pada pemandangan Allah, bukan orang seperti itu yang menjadi milik Allah. Tetapi orang yang menjadi milik Allah adalah orang yang sudah menyalibkan dagingnya. Dan orang yang seperti itulah yang dapat beribadah di pondok-pondok Daud. Tidak perlu diucapkan, tapi menjadi satu bukti bagaimana kita mengasihi Allah. Tidak perlu diucapkan, tapi kita sangat mengerti bagaimana Allah memberkati kita. Bagaimana Allah dengan sungguh membuat perjanjian dengan orang yang menyalibkan daging. Ia menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Kalau kita masih kuat di dalam daging-daging kita, maka ibadah kita hanya kemunafikan. Secara lahiriah, kata 2 Timotius 3, secara lahiriah mereka menyebut dirinya orang yang menyembah Allah, tetapi kuasa ibadah tidak ada padanya. Karena kuasa daging yang kuat masuk keluar gereja, bahkan mungkin satu hari minggu 2-3 gereja yang didatangi. Itu bukan merupakan satu bukti bahwa ia mengasihi Allah. Tetapi ketika kita mengalahkan daging kita, berhasil mengikat, menundukkan, menaklukkan daging, menyalibkan, kata Galatia, daging kita, maka kita baru bisa menyenangkan Allah. Belajar untuk menyalibkan daging, maka kita sedang membangun sebuah kemah pondok Daud kembali. Tidak perlu seperti kata beberapa orang yang menganggap diri mengerti akan firman Allah. Oh, kami akan, dan kami sedang menyiapkan satu bait Salomo. Yang dibangun bukan bait Salomo, tapi pondok Daud. Mereka sudah menyiapkan di satu tempat sebuah bait Allah yang sangat megah. Penataan aksesoris yang dipergunakan dibuat sama dengan apa yang pernah ada di kemah Musa. Mereka menghidupi seekor lembu jantan merah untuk dipersembahkan pada hari pentabisan bait suci ini. Dan mereka berkata, kamilah bangsa yang membuat kembali bait Allah. Allah tidak janji untuk membangun baitnya, tidak. Tapi yang Allah janjikan, penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang dicari Allah. Ini yang dicari untuk ditemukan dalam bait Allah. Di tempat kita beribadah, besok kita beribadah, dan ketika kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Orang tidak mencari bentuk ibadah seperti gereja A, seperti gereja B, seperti gereja C. Tidak ada bentuk ibadah
yang berkenan kepada Allah? Tidak ada. Cuma satu, beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dicari Allah. Bukan seperti gereja, seperti di sana, seperti di sana. Kita tinggalkan pikiran seperti itu. Dan kita berkata, Tuhan, ajari aku beribadah di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada seorang yang bisa menepuk dada dan merasa begitu hebat, dapat melayani Tuhan, dapat beribadah dengan pakai nama gereja. Gereja orang benar di akhir zaman, atau pakai nama gereja lain, disebutkan gereja jemaat kudus akhir zaman. Gak ada. Jangan mimpi dengan semua ini. Firman Allah cuma sebutkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Boleh kita baca Yohanes pasal 4 pada ayat yang ke-23. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Cuma ini model ibadah yang dicari Allah. Bukan model gereja, bukan. Tapi model ibadah yang dicari Allah adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita belajar. Di pinggir kota Jakarta kita ada. Tapi kita mau belajar apa yang disebut penyembah-penyembah benar. Tidak tiru-tiru, tidak duplikat, tidak nyontek dengan gereja apapun namanya. Tapi kita coba menerjemahkan dalam ibadah kita adalah ibadah yang dilakukan oleh penyembah-penyembah kebenaran. Ukuran kebenaran adalah firman Allah. Berarti penyembah kebenaran adalah penyembah yang sesuai dengan firman Allah. Ukurannya, manusia tidak bisa menilai seseorang dan tidak berhak menilai seseorang. Tapi setiap kita menilai diri kita, cocok enggak hidupku dengan firman Allah, maka saudara sedang mencocokkan hidup dengan kebenaran. Dan ibadah yang sesuai kebenaran inilah yang benar-benar dicari Allah. Dan saya harapkan kita sama-sama, berarti saudara dan saya, kita mencoba menemukan kebenaran firman Allah. Hidup berkenan kepada Allah. Tidak urusan dengan manusia, kalimat manusia, tapi kita contoh firman Allah. Apa yang menjadi ukuran Allah? Paulus berkata di dalam Korintus, ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Ada satu ukuran standar, ukuran Kristus. Maka Allah berkenan akan ibadah kita. Kita mencoba ini. Gak usah yang neko-neko, gak usah yang sulit-sulit, yang sederhana saja, tapi cocok dengan firman Allah, sejalan dengan firman
firman Allah. Memang begitu maunya. Kita sejajarkan, kita cocokkan apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu menjadi kehendak yang harus kita lakukan. Kita mau baca, tadi kita sudah baca Amos, dan satu lagi kita tadi baca yang cuma satu pasal. Kita lihat di dalam kitab Obaja, orang-orang yang beribadah seperti kata firman Allah. Dikatakan dalam Obaja ayat 17, di Gunung Sion akan ada orang yang terluput. Ibadah yang sesuai firman Allah adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terluput, orang-orang yang ada di tempat kudus, gunung tempat kudus, yaitu keturunan Yakub, bukan Esau, yang memiliki tanah miliknya. Ukuran ibadah yang sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Ukuran Yakub dikatakan di ayat yang ke-18, keturunan Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf menjadi nyala api, keturunan Esau menjadi tunggul gandum yang terbakar, dan keturunan Esau tidak ada yang terlepas. Hanya dua, keturunan Yakub atau keturunan Esau. Menaklukkan daging menjadi keturunan Yakub, yang terluput keturunan Yakub, yang menjadi api Allah keturunan Yakub, bukan keturunan Esau. Dan inilah orang-orang yang diangkut dari dalam pembuangan menuju ke tanah perjanjian Allah. Kiranya kita berada pada kelompok keturunan Yakub, milik kepunyaan Allah. Menjadi keturunan Yakub yang tahu bagaimana kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah cari penyembah demikian, dan kiranya Allah temukan di bulan Saleh. Mungkin tidak semua, tapi ada orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa.